Di Indonesia ada dua daerah yang berlaku daerah otonomi khusus. Yang pertama Aceh dan yang kedua adalah Papua. Saudara-saudari sekalian di seluruh Indonesia, hari ini saya ingin membahas satu pertanyaan yang mungkin jarang dibicarakan secara terbuka. Mengapa Aceh memiliki partai lokal sementara Papua tidak? Padahal Papua dan Aceh sama-sama memiliki otonomi khusus. Kalau Otsus berbicara tentang kekhususan, afirmasi, dan ruang bagi masyarakat lokal untuk menentukan masa depan, maka kita perlu bertanya, mengapa desain politiknya berbeda? Apakah perbedaan ini memang karena sejarah dan karakter masing-masing daerah, ataukah ada persoalan dalam desain Otsus Papua yang perlu kita evaluasi? Hari ini saya tidak ingin mengajak kita sekedar membandingkan Papua dengan Aceh. Saya ingin mengajak kita membedah sistemnya. Pertanyaan besarnya, coba kita bayangkan. Di Aceh, masyarakat memiliki ruang untuk menentukan atau membentuk dan mengikuti partai lokal. Artinya, beda kanal politik yang secara khusus dapat membawa kepentingan lokal ke dalam proses demokrasi. Sementara di Papua persoalannya berbeda. Mengapa ruang politik lokal tersebut tidak berkembang dalam bentuk partai politik lokal? Ini bukan sekedar persoalan nama partai, ini menyangkut pertanyaan yang lebih besar, siapa yang memiliki ruang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua dalam sistem politik? Apakah cukup melalui partai nasional atau Otsus harus memberikan desain representasi politik yang lebih kuat? Kita membaca hukum, kita mulai dari dasar hukumnya. Papua memiliki Otsus, sementara Aceh memiliki Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dalam penjelasan Otsus Papua, persoalan mengenai partai politik lokal pernah muncul dan menjadi perdebatan hukum, sementara Aceh memiliki pengaturan yang sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2026. Bahkan terdapat bab khusus mengenai partai politik lokal. Jadi pertanyaannya, apakah dua daerah yang sama mendapatkan kekhususan harus memiliki desain politik yang sama? Belum tentu, karena setiap daerah mempunyai sejarah, konflik, struktur sosial, dan kesepakatan politik yang berbeda. Tetapi justru karena berbeda itu kita perlu bertanya, apakah tujuan utama otonomi khusus? Apakah hanya soal tambahan anggaran? Apakah hanya soal pemekaran? Apakah hanya soal jabatan pemerintah? Atau Otsus juga harus memberikan ruang politik yang efektif bagi masyarakat lokal? Papua dan representasi politik. Sekarang kita masuk pada persoalan Papua. Papua memiliki masyarakat adat, wilayah adat, identitas politik, dan sejarah yang sangat kompleks. Otsus hadir dengan semangat afirmasi, tetapi afirmasi bukan hanya soal memberikan kesempatan pada seseorang yang untuk menduduki jabatan. Afirmasi untuk juga menyangkut bagaimana suara masyarakat lokal masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Disinilah pertanyaan partai politik lokal menjadi menarik. Apakah partai nasional sudah cukup mampu menjadi kendaraan politik bagi kepentingan orang asli Papua, atau justru diperlakukan mekanisme politik yang lebih kuat untuk memastikan agenda Papua tidak selalu bergantung pada struktur politik nasional? Ini bukan soal berarti partai nasional harus ditolak. Ini juga bukan pula berarti partai lokal otomatis lebih baik. Tetapi juga kita harus berani mengajukan pertanyaan, apa sistem politik yang ada sudah menghasilkan representasi benar-benar efektif bagi orang Papua? Apakah sistem politik yang ada sudah menghasilkan representasi yang benar-benar lebih efektif bagi masyarakat Papua? Belajar dari Aceh. Sekarang kita lihat Aceh.
Aceh memiliki pengalaman sejarah dan politik yang berbeda dengan Papua. Setelah proses perdamaian dan perubahan politik, Aceh mendapatkan ruang untuk partai politik lokal. Ini kemudian menciptakan kanal politik yang berbeda. Masyarakat Aceh tidak hanya berpolitik melalui partai nasional, mereka juga memiliki kendaraan politik lokal. Dan dari sini kita bisa belajar satu hal, otonomi khusus tidak hanya soal uang dan kewenangan administratif. Otsus juga bisa menjadi desain politik, desain untuk memberikan ruang kepada masyarakat lokal. Pertanyaannya, apakah pengalaman Aceh bisa menjadi pelajaran bagi Papua? Bukan untuk disalin mentah-mentah, tetapi untuk dipelajari. Pertanyaan kritis saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Pertama, apakah masyarakat Papua sudah memiliki ruang politik yang cukup untuk memperjuangkan kepentingan ini? Kedua, apakah sistem partai nasional mampu menjamin agenda politik Papua tetap menjadi prioritas? Ketiga, apakah desain Otsus Papua perlu dievaluasi agar afirmasi politik tidak berhenti pada representasi simbolik? Ini pertanyaan serius, karena demokrasi bukan hanya soal siapa yang dipilih, demokrasi juga soal siapa yang bisa mencalonkan diri, siapa yang bisa membentuk kekuatan politik, siapa yang memiliki ruang untuk menentukan agenda. Jangan salah memahami. Tetapi saya ingin menegaskan, membahas partai politik lokal bukan berarti membahas pemisahan diri. Kita harus bisa membedakan antara demokrasi lokal, otonomi politik, dan separatisme. Ketiganya bukan hal yang sama. Dalam negara demokrasi, memberikan ruang kepada masyarakat daerah untuk memperjuangkan kepentingan melalui mekanisme konstitusional justru dapat menjadi bagian dari penguatan demokrasi. Karena itu, diskusi mengenai Papua harus dilakukan dengan kepala dingin, bukan dengan ketakutan, bukan dengan stigma, tetapi dengan data, hukum, sejarah, dan kepentingan rakyat. Jadi kembali ke pertanyaan awal, mengapa Papua tanpa partai politik sementara lokal, sementara Aceh berbeda? Jawabannya tidak cukup hanya mengatakan karena undang-undangnya berbeda. Kita harus bertanya lebih jauh, mengapa desain undang-undangnya berbeda, apa konteks sejarahnya, apa tujuan politiknya, dan yang paling penting, apakah desain tersebut berhasil memberikan sejarah, keadilan, dan representasi politik kepentingan masyarakat lokal. Bagi saya, otonomi khusus tidak boleh hanya diukur dari beberapa besar uang yang turun ke daerah. Otsus juga harus diukur dari seberapa besar rakyatnya memiliki suara, ruang, dan kekuatan untuk menentukan masa depannya sendiri dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Karena pada akhirnya pertanyaan tentang Otsus bukan hanya berapa dana yang diberikan kepada Papua, tetapi juga seberapa besar Papua diberi ruang untuk menentukan masa depannya. Papua tanpa partai, Aceh berbeda. Mari kita beda dengan data, hukum, dan akal sehat. Saya Bung Jimmy Kudiay, politik baik, rakyat bahagia. Terima kasih.